Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat tanggal 24 September tahun 2023 yang juga kebetulan persis hari jadinya Kota Banjarmasin. Jadi pada hari ini kami dari komunitas Batang Banyu akan memulai kegiatan ekspedisi Kota Banjarmasin. Nah, jadi ekspedisi Kota Banjarmasin ini kita canangkan paling lambat selama 12 bulan. Jadi kita perkirakan 24 September tahun depan itu kita sudah akan sampaikan mengenai hasil dari ekspedisi. Jadi ekspedisi ini sebenarnya bertujuan untuk memetakan mengenai kondisi kekinian Banjarmasin. Cuma kita fokus kepada dua hal. Perdagangan dan jasa terkait dengan pasar-pasar. Kemudian persoalan sungai. Kita akan selusuri beberapa sungai yang Kota Banjarmasin. Mungkin kita ini dulu karena ada yang menarik nih. Mungkin bisa di-shot nih. Ini menarik, Bang Jas. Ini salah satu contoh dari kehidupan sungai. Ini bisa di video. Ini. Nah, ini bagaimana mereka Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ini misalnya mereka ini sebenarnya asalnya masuknya dari sungai ini kan Muara Kelayan kebetulan ya. Kelayan, jadi dari sana itu Sungai Kelayan tuh tembus ke Kelayan. Nah, dari situlah mereka keluar tadi. Jadi secara prinsip sebenarnya angkutan sungai yang tadi kelotok yang kita lihat itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan sebenarnya bagi Kota Banjarmasin. Nah, bahkan semestinya hal-hal seperti itu jangan kita abaikan. Itulah yang menjadi salah satu kekayaan budaya dan sekaligus potensi alamiah yang bila diolah, bila dimunculkan dengan tepat guna, berkelanjutan, maka itu akan memberikan nilai ekonomis dan bahkan nilai yang akan mengangkat keberadaan Kota Banjarmasin. Karena keunikan itu atau khasanah budaya atau kebaharian itu dalam sebuah pertumbuhan sebuah kota itu merupakan sesuatu yang nilainya tinggi. Jadi orang punya kecenderungan selalu ingin melihat sesuatu yang unik, yang berkarakter tempo dulu. Lalu sebagian orang yang mungkin sudah sepuh segala macam, dia akan kecenderungan bernostalgia dengan hal-hal yang seperti itu. Dia ingin melihat mengenai kondisi masa lalunya. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan banyak sebenarnya kota-kota yang unggul yang memberikan nilai devisa bagi negaranya, bagi kota tersebut adalah karena memang kota tersebut kota yang memang mempertahankan kebahariannya, mempertahankan sejarah masa lalunya. Kota Banjarmasin hendaknya juga seperti itu. Jadi kebahariannya dari segi kehidupan sungainya dan kebahariannya dari segi perdagangan jasanya. Terkhusus adalah mungkin bisa disebut perdagangan jasa yang ada di sini nih. Ini merupakan deretan dari kawasan Pasar Sudi Mampir, Ujung Murung, Pasar Lima, Pasar Harumanis, dan juga pasar-pasar lainnya. Ada Pasar Niaga segala macam. Jadi itulah yang akan nanti kita jadikan semacam bagian dari yang dilakukan oleh ekspedisi Kota Banjarmasin tahun 2023. Ekspedisi Kota Banjarmasin itu turunan daripada ekspedisi Batang Banyu. Kita mulai dari Kota Banjarmasin selama paling lambat 1 tahun dan insya Allah pada hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-498 kita akan bisa saksikan. 498 nanti tahun depannya. 498 kita akan saksikan bagaimana hasil dari ekspedisi ini yang akan memetakan kondisi Kota Banjarmasin mulai dari hal-hal yang mungkin belum terlihat oleh pihak-pihak terkhusus pemerintah kota atau pihak-pihak lain. Jadi kita ingin memotret Kota Banjarmasin dari sisi yang berbeda.
Mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan. Mohon dukungan dari semua pihak agar ini akan menjadi catatan sejarah bagi masa depan Kota Banjarmasin. Artinya orang-orang di masa depan akan nanti bisa menyaksikan atau mungkin membaca buku yang insya Allah nanti akan kita hasilkan dari perjalanan ekspedisi Kota Banjarmasin. Demikian, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Saat ini kita berada di Siring, di belakangnya pertokoan modern Mitra Plaza. Nah, kita ingin sebenarnya ini menyampaikan bahwa mengenai gambaran mengenai pusat perdagangan. Jadi pusat perdagangan itu salah satunya yang dulu ngetop. Nih, seberang sini. Ini sebenarnya kawasan Pasar Sudi Mampir, Pasar Ujung Murung. Ini ada di sini. Nah, jadi ini kawasan bahari yang sampai saat ini belum tersentuh pembangunan. Nah, mungkin bisa dilihat tuh kan misalnya bagaimana kekumuhannya. Pada sisi lain, kalau kita lihat kan gambaran kondisi kawasannya, lingkungannya, ini kan persis tikungan sungai. Kemudian kalau diolah sedemikian rupa di pertokoannya ini, etalasenya kita rubah marah sungai, maka akan sangat luar biasa. Nah, jadi ini catatan penting. Nah, sekaligus mungkin kita jangan mengabaikan sejarah masa lalunya Kota Banjarmasin yang sangat kuat dengan perdagangan jasanya, terkhusus di perdagangan di kawasan Pasar Ujung Murung, Sudi Mampir, dan sekitarnya. Itu merupakan kawasan bahari yang unggul yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Banjarmasin sehingga dia menjadi semakin maju dan berkembang. Tuh coba kita lihat juga tuh bangunan lama nih. Nah, ini bangunan lama. Mungkin bangunan lama ini sebenarnya udah lebih daripada 20 tahun. Mungkin bisa sekitar itu ada kelihatannya, nanti kita coba cari tahun pendirian tuh. Biasanya kalau bangunan lama tuh ada tahunnya di bagian rumahnya itu ada menunjukkan bahwa tahun berapa dia dibangun. Coba kita lihat, kita coba cari. Nah, ini kita masuk nih salah satu tipe arsitektur tradisional Banjar, atau mungkin arsitektur yang Banjar yang sebenarnya penyesuaian dengan metaproporsi dari arsitektur Jawa, kelihatannya seperti itu. Tapi dalam asli Banjar ini ada namanya, saya lupa namanya, kalau tidak salah Gajah Menyusu atau Gajah Baliko nih namanya. Ini coba panjat dibangun nih. Nah, ini kan kawasan ini kan potensi sebenarnya. Nah, tapi ini dibiarkan sedemikian rupa ini. Ini sebenarnya kalau di dalam kaitannya dalam misalnya salah satu aturan Undang-Undang Jasa Konstruksi, ini sudah bisa dikategorikan kegagalan bangunan karena bangunan tidak difungsikan. Dibongkar bisa langsung, Pak? Boleh saja sih dibongkar, tapi dengan bentukan seperti ini mestinya bisa dipertahankan ini dan direnovasi sehingga ke arsitektur lamanya itu bisa muncul. Mungkin dibuat kafe atau dibuat misalnya restoran atau dibuat bahkan mungkin buat hotel-hotel kayak semesti gue segala macam, akan menarik ini. Ini coba lihat deh. Ini satu. Nah, kemudian ini juga tuh nih. Nih, ini satu juga menarik. Ini kalau dilihat kalau ini penggabungan konstruksi baja nih, ini cukup ini. Ini mungkin kisarannya sudah perkiraan mungkin 50-an sudah ada ini, tahun 1950-an nih. Ini dan ini. Udah lama. Baja ini, baja.
Karena gudang ini dulu mungkin kemungkinan gudang ini dulu. Gudang, karena kan dulu kan sungai ini kan berfungsi tadi kan sebagai perdagangan jasa. Nah, sehingga perdagangan jasa itu salah satunya pergudangan. Nah, ini mungkin dulu entah gudang apa di sini, karena dari sungai kapal masuk membawa barang, lalu disimpanlah barangnya itu di sini sebelum dibagi ke daerah-daerah yang lain. Nah, jadi ini salah satu yang mungkin menjadi catatan penting bagian dalam hal kita ingin memformat Kota Banjarmasin ke depan. Jadi banyak bagian-bagian yang sebenarnya memiliki nilai jual kalau diolah, tapi ternyata terabaikan. Nah, terabaikan ini mungkin bisa saja sebenarnya pemilik ini berupa kepemilikan privat atau milik individu, sehingga mungkin agak susah untuk melakukan pembenahan. Tapi sebenarnya peran pemerintah itu adalah bagaimana mendata semua kawasan potensial, bangunan-bangunan lama, dan kemudian dicari pemiliknya, lalu dikomunikasikan. Diajaklah mereka mungkin untuk membenahi ini, atau misalnya bermitra dengan pemerintah, atau pemerintah mencarikan mitra. Ini Sungai Pekapuran nih. Tadi kita di sana Kelayan, nah kita coba. Nah, itu bisa disorot, Jas. Itu yang orang ini. Jadi sekarang ini kan sudah ada semacam kehilangan hubungan antara manusia dengan sungai. Akibat adanya salah satunya adalah modernisasi terhadap Siring ini tadi. Jadi memang maksud Siring sih bagus sebenarnya untuk mempercantik etalase, tapi yang harus jangan dilupakan adalah hubungan manusia terkhusus orang Banjar dengan sungainya. Nah, jadi kalau kita lihat tuh, coba lihat orang masang nih coba orang masang, kalau tidak salah nih apa namanya, Lukah ya? Apa namanya, Sar? Hancau. Hancau. Nah, ini Hancau, ini namanya ada yang kenalnya Hancau. Kalau dulu orang dari daratan, dari apa bisa mengambilnya mungkin. Salah orang menghancau jadinya. Jadi susah orang. Nah, jadi inilah yang sebenarnya pemisahan antara aktivitas di darat dan di sungai. Akhirnya ada kendala penghambatnya. Padahal kalau dulu tidak terhambat, mereka tinggal terjun ke tepian sungai sambil menggunakan itu. Nah, jadi ini bagian yang coba lihat, ada juga yang memancing kan juga banyak tadi kita lihat sini kan. Ini kita kasih lagi, Jas. Banyak dapat lah, Pak. Iwak apa banyak dapat? Nila kah? Nah, kosong. Kosong. Nah, ini apa kayak lagi? Oh, sudah jarang Kak Iwak kan, ini bisa wawancara nih. Nah, ini yang orang sini nih. Tanyain Jas supaya bisa, Pak. Coba wawancara dulu, Pian rancakkan sering kami cari iwak sini. Cari ikan sering. Oh, habis itu kayak apa hasilnya? Hasilnya ya kita makan aja. Oh, banyak lah hasilnya biasanya. Oh, tergantung Pak. Tergantung lah. Wah, ini kayak Bapak sama dulu, Pak. Dibandingkan ini tuh. coba turunnya. Kalau dulu masih banyak. Masih. Kalau sekarang yang dapat sering apa, Pak, ikannya? Kipar aja. Apa? Kipar. Kipar itu seperti apa? Oh, mungkin lihat lah. Kalau yang kayak puyau segala macam tuh Jarang tuh. jarang. Habis itu seluang. Seluang ada tuh lah. Ada seluang lah. Udang? Udang tak ada mau. Udah pernah lagi lah. Kalau dulu kan masih banyak waktu di Siring masih alam kan. Kalau ini apa, patin? Patin jarang tuh, Pak, masuk, Pak. Apa lais? Ada. Habis itu apalagi satunya yang banyak tulang tuh apa? Anu kah? Kayak kelabau, Lain ada kelabau, pipih. Pipi jarang juga masuk tuh. Baru masuk lah. Nila banyak lah, nila. Kalau nila, kalau bulan dulunya rame. Oh, rame lah. Oh. Ada di atas kilo sikung. Pian apa nih tiap seminggu sekali kah atau rancak nih? Ya, nah itu rutin kayaknya. Oh, rutin lah. Kayaknya hari-hari itu kadang-kadang kayaknya anu. Oh, jadi gawian pian ini kah atau memang ada kerjaan, kalau ada kerjaan kita paksa ini kan. Oh, karena ada kerjaan lalu akhirnya mencari inilah. Iya. Sudah lawas lah mencari ini, Pian? Ya, 3-4-5 bulan dah lah. Oh, 3-4 bulan lah. Makasih banyak, Pak lah.
Untuk penutup ekspedisi Kota Banjarmasin hari ini, tepat hari jadi Kota Banjarmasin, kami ingin menunjukkan salah satu anak sungai dari anak sungai Martapura. Ini Sungai Pekapuran. Nah, lihat dulu sebenarnya lebar ini kan tembusnya ke Kelayan nih, ke Sungai Kelayan. Nah, inilah yang sebenarnya harus dijadikan pilot project oleh pemerintah untuk diperlebar, diperdalam, dan sampai tembus memutar ke Sungai Kelayan yang tadi kita kita pertama kali kunjungi. Sungai Kelayan yang posisinya itu persis di depan rumah susun. Nah, kalau ini sampai bisa kita dandani, maka akan luar biasa. Dan insya Allah nanti kita akan mengelilingi sungai ini. Insya Allah kita tinggal menunggu ini kapalnya wisatanya Bang Jidi yang lagi dalam proses pembenahan. Mungkin kami sampaikan, moga bermanfaat. Siapa yang berminat bergabung, silahkan hubungi komunitas Batang Banyu. Mohon maaf kalau ada hilap salahnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.